Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru di minggu pertama tahun 2026. Amen. Dan sukacita yang luar biasa Tuhan membawa kita, menuntun kita melewati tahun 2025 dan kita memasuki tahun 2026 bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Amen. Dan hari ini saya juga akan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin ini tema kita sepanjang tahun ini. Amen. Di Serpong juga di Kuningan, di Metro Jakarta, kita semua sama-sama percaya bahwa tahun 2026 is a year full of hope in God. Tahun di mana kita akan bersama-sama melihat bagaimana pengharapan di dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita akan melihat penggenapan dari pengharapan yang kita miliki. Mungkin kita berdoa, kita percayakan sesuatu dari Tuhan, dan kita mau percaya bahwa tahun 2026 ini kita melihat Tuhan akan menggenapi itu dalam kehidupan kita. Amen. Jadi ayatnya hari ini diambil dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14a, dan saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ini mungkin ayat yang cukup familiar buat sebagian besar dari kita. Kita akan membaca dan kemudian kita akan berdoa. Amen. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, kesempatan kami memuji, menyembah Engkau, mengalami hadirat-Mu, dan kami juga berdoa untuk Kau berbicara kepada setiap kami, Tuhan, melalui firman-Mu, untuk kami melihat tahun 2026 ini dengan kacamata yang dari Engkau, untuk kami melihat pengharapan yang dari Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya berkata, Amen. Amen. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tahun 2026, setiap tahun baru, kalau saudara pergi ke gym, itu yang register banyak. Tapi kalau sudah agak tengah tahun, mungkin sekelas sekian persen hilang, gitu ya. Sebagian masih jalan terus, oke. Tapi sebagian berhenti, gitu ya. Ada banyak hal, gitu. Kalau saudara melihat kembali, saya juga melihat kembali tahun 2025, beberapa dari kita di sini punya target tahunan, gitu ya. Ada goal, gitu ya. Saya juga kadang ada tahun-tahun target menurunkan berat badan, gitu ya. Udah ngurusin berat badan, ya. Nggak kurus-kurus, gitu ya. Ternyata ada banyak hal di dalam kehidupan kita. Mungkin awal tahun kita mau sesuatu, kita percaya sesuatu, tapi sambil jalan tidak terjadi. Atau mungkin setelah makin berjalan kita bukan karena susah, mungkin kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan ekspektasi kita kehilangan the passions untuk kita continue on, gitu ya. Dan pagi hari ini firman Tuhan bukan untuk mengajak saudara ayo bikin goal, gitu ya. Tahun ini mau ngapain, gitu. Bukan. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk melihat dari Yeremia 29 ini. Kita akan melihat sedikit konteksnya, dan kemudian kita akan melihat bagaimana ayat ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita, terutama untuk tahun 2026. Oke? Nah, ayat ini mungkin sering kita dengar, kalau saudara somehow sering muncul di sosial media mungkin. Pokoknya udah bentuk backgroundnya bagus banget, cakep banget, gitu ya. Tapi seringkali kita nggak tahu konteksnya. Nah, Yeremia 29 ini begitu indah bunyinya, tetapi
Yeremia 29 ini diberikan kepada bangsa Israel di dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai suatu bangsa yang saudara tahu mereka dibawa keluar dari Mesir, terus kemudian mereka masuk tanah perjanjian, mereka udah terima firman, mereka hidup ngikutin cara-cara dunia, gitu ya, bertobat, balik lagi, bertobat, balik lagi, sampai akhirnya mereka begitu hancur. Akhirnya mereka mengalami masa di mana mereka dibuang. Jadi mereka dikuasai oleh bangsa Babylon, diambil keluar dari tanah mereka, hidup di tengah-tengah bangsa lain. Nah, di tengah-tengah bahasa Alkitab itu exile, gitu, pembuangan ke Babel. Nah, proses pembuangan itu tidak terjadi sekali jalan, gitu ya. Kalau saudara baca Alkitab, ada istilahnya gelombangnya, gitu ya. Kloter demi kloter, gitu ya. Dan sebagian dari mereka ada yang, oh kita nggak mau di sini. Dan sebagian kalau saudara baca di Alkitab, ada juga nubuatan-nubuatan yang palsu sebenarnya. Oh enggak, kamu gak usah pergi ke sana, tinggal di sini aja. Jadi ada banyak yang membingungkan mereka untuk itu bukan rencana yang oke, pokoknya di sini aja. Dan berulang kali orang Israel seperti ada yang mau pergi, nggak pergi, gitu ya. Dan Yeremia, kalau saudara baca, itu salah seorang nabi yang perjalanannya sebagai seorang nabi itu nggak enak, gitu ya. Dia harus memberitakan firman yang nggak enak buat bangsa Israel. Bahkan kalau saudara baca Yeremia dan Kitab Ratapan itu sebenarnya satu paket, gitu ya. Jadi kalau Kitab Ratapan itu nubuatan yang isinya bagaimana sedihnya seorang nabi, gitu ya. Tapi Ratapan itu menggambarkan bagaimana hatinya Tuhan sebenarnya buat bangsa Israel. Nah, di tengah-tengah mereka dalam pembuangan, Yeremia memberikan ayat ini. Kalau di ayat ini kita banyak selalu ayat 11. Ayat 10-nya sebenarnya bilang gini, kalau sudah genap waktunya, aku akan bawa kamu balik. Jadi firman-nya dikasih ke bangsa Israel yang lagi di pembuangan. Sebagian tentu kehilangan hak-hak mereka, kehilangan banyak hal dalam kehidupan mereka sebagai bangsa. Kalau saudara baca atau kisahnya Sadrak, Mesak, Abednego, gitu, itu kisah-kisah yang menggambarkan bagaimana bangsa Israel itu hidup di bangsa yang asing, bagaimana cara makan mereka, cara hidup mereka, budaya mereka itu bertentangan dengan apa yang dunia. Jadi mereka nggak enak banget. Tapi Yeremia memberikan firman Tuhan memberikan firman ini kepada Yeremia, menyampaikan kepada bangsa Israel, kalau udah genap waktunya, aku akan bawa kamu balik. Dikatakan, for I know the plans I have for you. Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bahasa Indonesia. For I know the plans. Beberapa terjemahan kata the plans itu juga bisa diterjemahin sebagai the thoughts, pikiran-pikiran. Saudara bayangin, Tuhan memberikan rancangan buat orang Israel. Mereka pikir, ini salah loh. Dibuang di Israel itu salah loh. Gak enak. Dan menurut mereka mungkin ini rencana yang bad ideas, gitu ya. Tapi Tuhan bilang sama mereka, I have my plans, I have my thoughts. Jadi mungkin kita juga gitu. Ada waktu-waktu di dalam kehidupan kita, kita melewati keadaan-keadaan di mana kita mungkin gak enak. Beberapa dari saudara mungkin ini ayat juga orang punya komplain gitu, ini out of context, gitu ya, di dalam hal udah pasti kita akan ngelewatin semuanya dengan mudah. Jawabannya dalam kekristenan, tidak ada jaminan semuanya jadi lebih mudah, gitu ya. Tidak ada jaminan kita nggak akan mengalami hal-hal yang berat. Tapi kenyataannya Tuhan sebenarnya bilang sama kita, even bahkan sewaktu kamu lewatin masa-masa yang kayak gitu, itu pun aku tahu. Itu nggak terlepas dari rancangan aku. Itu nggak terlepas dari rencanaku, kira-kira gitu. Sekalipun nggak enak, tapi Tuhan mau mempersiapkan kita, membawa kita, melatih kita. Jadi di dalam banyak hal kita perlu belajar mempercayai rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi waktu saya menyiapkan ini, ada banyak hal-hal yang waktu saya renungkan, hal yang saya mengucap syukur saya udah lewat, gitu ya.
uh, ya kalau sekarang mungkin kelihatan lebih make sense dibandingkan waktu lewatin itu. Salah satu yang anak kami, kayaknya anak kami di luar ya sudah kuliah keluar gitu ya. Ada hal-hal yang mereka, Dad, waktu itu ingat gak gitu ya. Nah, kita mungkin lupa, anak kita ingat gak Dad? Itu waktu kita namanya berenang gitu ya. Saudara teman-teman di sini, waktu anak-anak kami belajar berenang, kami belajarin berenang ke tempat latihan berenang yang beneran berenang gitu ya. Jadi, Dad, itu capek banget gitu kan. Pada waktu musim-musim di mana nggak mau berenang gitu ya. Ada musim-musim di mana kami mau berangkat latihan berenang kalau udah ada makanan di mobil. Karena begitu selesai naik, langsung lapar berat gitu ya. Mungkin teman di sini saya tahu ada yang atlet juga gitu. Rasanya itu kalau latihan gitu ya. Dan waktu mereka bilang, pokoknya kita nggak mau berenang, susah, nggak mau ini gitu ya. Tapi setelah lewatin sekarang, mereka mengucap syukur kita bisa berenang. Jadi mau gimana, ada kolam renang, bisa berenang gitu, nggak takut gitu ya. Jadi waktu ngelewatinnya itu, kalau sudah tanya saya sama istri saya, aduh kayaknya kesian juga ya, capek gitu kan. Tapi di satu sisi, they have to go through it. Mereka perlu ngelewatin itu supaya mereka terbentuk dan mereka bisa menikmati hasilnya sewaktu mereka melewatin proses itu. Apakah di sisi orang tua kayaknya kita pengen dia menderita? Enggak. Apakah kita rasanya pengen keluarin dia, exiting dia? Enggak juga gitu ya. Ada hal yang lain itu, salah satunya lagi main musik ya. Mungkin udah klise buat orang Asia gitu, anaknya pasti main musik gitu ya. Ada waktu-waktu di mana istri saya nungguin di sebelah piano gitu ya, anak saya nangis gitu ya. Saya aduh ini banget, saya bilang saya sih nggak bisa main musik jujurnya gitu ya. Saya bisa mendengar musik gitu ya. Kalau disuruh nyanyi ya lagunya bukan saya nyanyiin jadi lagu baru karena nadanya berubah semua gitu ya. Jadi tapi di waktu-waktu itu istri saya nggak nyerah, anak saya mungkin juga hampir nyerah, tapi dia push through gitu ya. Jadi ada waktu-waktu di mana udah mulai sekarang bekerja gitu, saya ngobrol, ada anak saya bilang gini, saya mengucap syukur dulu mama temenin saya nangis-nangis gitu ya di sebelah piano gitu. Sekarang kalau misalnya lagi capek suntuk gitu, dia bilang ya capek suntuk main piano, nyanyi gitu ya, sendiri. Kalau saya nggak bisa main piano, nggak bisa nyanyi sendiri, well it's kind of hard to find ways to release the stress gitu ya. Jadi buat dia musik itu jadi satu kesempatan di mana dia bisa rilis tekanan-tekanan di dalam kerjaan gitu. Dan dia baru menyadari itu setelah lewat gitu ya. Kalau misalnya dulu waktu nangis-nangis udah give up gitu, sekarang nggak bisa gitu. Di dalam banyak hal, kalau boleh saya balikin dalam kehidupan kita, ada waktu-waktu di mana kita ngelewatin situasi yang nggak enak. Buat bangsa Israel yang kalau istilahnya ini keras kepala gitu, Tuhan aja masih bilang I have a plan for you, I'm going to discipline you, I'm going to train you going through this. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang dibayar oleh darahnya, bagaimana dia punya rencana yang indah buat kita. Okay? And then ayat itu bilang, for I have the plans for welfare. Other translations bilang, I have a plan to prosper you. Tapi di dalam bahasa aslinya, I have a plan of peace. Kata peace, kata damai buat orang Israel di dalam bahasa aslinya bukan semata-mata damai nggak ada perang, damai tidak ada perseteruan, damai tidak ada konflik. Kata damai, the peace, itu artinya complete atau wholeness. Jadi sebenarnya Tuhan lagi bilang, aku punya rancangan yang komplit buat kamu, utuh itu ya. Mungkin di dalam prosesnya kita nggak enak, kita nggak ngerti, tapi Tuhan bilang, I have a plan that is whole for you, complete. Nah seringkali, kalau boleh jujur, buat kita nggak bisa lihat the completeness or the wholeness of the plan of God.
ada hal-hal yang susah banget ngerti. Tapi kalau saya boleh ajak saudara untuk melihat ke belakang dalam kehidupan saudara, masa yang sukar. Lalu saudara look back. Dulu kayaknya waktu ngelewatin, saudara berpikir, I'm not gonna make it, gitu ya. Tapi ternyata saudara make it, berhasil lewatin. Dan saudara melihat, wow, that's luar biasa, gitu ya. Dan dalam banyak hal dalam kehidupan kita juga, kalau kita lihat ke belakang, kita nggak ngerti seutuhnya. Baru kita ngerti sewaktu kita lewatin itu. Jadi, saya pernah baca buku. Jadi, sejarah itu sebenarnya salah satu guru yang paling cruel, gitu ya. Guru yang paling sadis, gitu. Kenapa? Dia kasih pelajarannya dulu, gitu ya. Tapi kita baru ngertinya setelah lewat. Kalau di sekolah kan ada pelajaran, oh ngerti gitu, ngerti, terus baru kita tes, gitu ya. Kalau ini tes dulu, baru ngertinya belakangan, gitu ya. Dan itulah realita kehidupan dan kenyataannya bahwa Tuhan punya rencana yang full, yang whole di dalam kehidupan kita. Nah, the key for this, kenapa kita bisa ngalamin kepenuhan dari rencana Tuhan? Because the starting point-nya is for I know. God knows, gitu ya. Sewaktu kita tidak tahu, kalau boleh jujur, apakah kita tahu yang terbaik? Jawabannya enggak. Saya ingat waktu saya pertama kali, saudara nggak tahu, saudara, saya pertama kali diajak orang tua saya pergi ke restoran KFC, gitu ya. Saudara, saya cuma lihat yang ada di gambar, gitu kan. I want that one, gitu kan. Orang tua saya, no, you're not gonna like that one. No, I want that one, gitu kan. Saya mau yang itu, mama. Enggak mau, kamu gak bakal suka deh gini ya. Akhirnya orang tua saya, ya, kamu pilih yang kamu mau, yang kamu lihat di gambar. Bukan bilang makanannya ini, maksudnya makanannya nggak enak atau gimana. Orang tua saya tahu bahwa ingredientsnya apa yang di sana, saya nggak bakal suka. Ada yang bagian yang lain yang sebenarnya saya suka. Tapi karena ngelihat foto, ngelihat gambar, waktu itu saudara, pokoknya saya mau yang itu, gitu ya. Setelah muncul, saya gigit gitu, saya nggak suka. Lalu saya bilang, itu yang kamu minta tadi. Tadi enggak, pokoknya saya nggak mau yang ini, gitu kan. Baru saya sadar, saya pikir I know the best, gitu. Only to find that that's not what I really want, gitu ya. Dan orang tua saya cukup sabar, akhirnya mereka yang menghabiskan bagian itu, gitu kan. Dan mereka membelikan saya yang mereka tahu sebenarnya saya mau makan yang ini, gitu kan. Cuma saya kemakan foto duluan, gitu ya. Nah, artinya di dalam banyak hal kita pikir kita tahu yang terbaik, tapi sebetulnya Tuhan tahu yang terbaik. Di waktu-waktu dimana kita ngelewatin seperti kayaknya this is a bad plan, kita perlu sadar bahwa kita punya Tuhan yang completely wise, yang Dia itu hikmatnya tak terbatas. Ada banyak hal yang kita lewatin, kita nggak akan ngerti why it happened, kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita perlu percaya bahwa nggak mungkin Dia Tuhan yang begitu bijaksana. Dia akan membuat perencanaan yang completely bad. Setuju nggak saudara? Kalau Dia Tuhan yang begitu punya hikmat, tidak ada hal-hal yang buruk yang lepas dari perencanaannya, saudara. Amen. Mungkin kita ngelewatin hal yang buruk, kita pikir that's so bad. Tapi saya bilang sekali lagi, seburuk-buruknya itu ternyata Tuhan selalu bisa. Di Roma dibilang, membuat segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita. Jadi, kalau kita ngelewatin mungkin hal yang gak enak, kita gak ngerti, kita perlu sadar, tidak mungkin Tuhan yang begitu bijaksana gagal untuk mengantisipasi
masalah di dalam rencananya. Setuju ya? Karena kita punya plan A, plan B, plan C gitu ya. Sampai Z pun balik ke, kalau di Excel itu A sampai Z habis, ada AA, AB, AC gitu ya. Artinya nggak ada masalah dalam kehidupan kita yang keluar dari skupnya Tuhan, saudara. He is all wise. Yang kedua, yang membuat saya, waktu saya renungkan ini, yang luar biasa adalah dia tuh Tuhan yang sepenuhnya baik. Tidak ada pemikiran yang buruk yang dia miliki, rancangan yang dia miliki bagi kita yang bertujuan untuk menghancurkan kita, melukai kita. Dia begitu baik. Kita perlu menyadari ini. Dan tidak ada yang, kalau boleh jujur, mungkin ini juga saya pertanyaan yang saya muncul, Tuhan, kalau Kau Tuhan yang begitu baik, kenapa Kamu izinkan mungkin kejahatan terjadi di dunia? Kita nggak ngerti sebenarnya. Ya. Ada hal-hal, saudara bisa bertanya, ini orang baik kok ngelewatin yang kayak gini, nih Tuhan gak lihat apa? Masa Tuhan tega gitu? Saudara pernah pikir seperti itu? Atau saya aja? Oke, mungkin kita punya berpikir seperti itu. Tetapi pada akhirnya, Tuhan itu Tuhan yang sepenuhnya baik. Kita bisa mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang baik. Ada satu kejadian waktu anak kedua saya lahir gitu ya, di musim-musim ya, bulan yang banyak hujan gitu ya. Sudah seminggu bawa pulang ke rumah, harusnya dijemur, saudara yang punya baby harus ini, ternyata kuning gitu kan. Jadi harus dibawa ke dokter pediatrik, ke rumah sakit. Nah, dicek, harus diambil darah gitu ya. Kita ngambil darahnya buat baby yang usia kelahirannya 1 minggu itu tidak mudah gitu ya. Pada ukuran tubuhnya kecil, pembuluh darahnya kecil gitu ya. Dan tekniknya juga susah gitu. Saya waktu nungguin anak saya nangis gitu ya. Saya pikir aduh gimana, tapi has to go through. Dan ternyata dia harus stay di rumah sakit di waktu itu di sinar UV gitu ya. Salah satu yang bagian yang paling gerah itu ditutup matanya, ditempel ada cover supaya sinar UV-nya karena sangat intensitasnya begitu kuat, jadi untuk melindungi matanya dia harus dikasih pelindung gitu ya. Waktu kasih pelindung itu dia nangis, dia meronta gitu ya. Mungkin dia kalau ditanya udah pasti nggak tahu gitu, udah lupa. Tapi sebagai orang tua saya sebenarnya rasanya kalau jujur kok nggak tega gitu ya. Apakah saya berpikir ada nggak cara lain? Gak usah dipasang aja, tutupnya gimana? Mungkin pikiran saya, I think this might be better, tetapi temporary better, tapi for the long run it's not really better. Saudara nangkap ya? Jadi di dalam banyak hal kehidupan kita, saya sebagai orang tua yang terbatas kemampuan saya, mungkin intensitas saya sebagai orang tua, saya nggak ingin itu terjadi sama anak saya. Tetapi dia harus lewatin itu supaya dia bisa sembuh gitu ya. Nah saudara bayangkan hatinya Tuhan buat kita, saya percaya jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada kita sebagai orang tua. Dan kita perlu mempercayai dia. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita, waktu kita nggak mengerti rencana Tuhan, kita nggak bisa melihat hasil akhirnya, tapi kita bisa mempercayai bahwa dia Tuhan yang sepenuhnya baik, bahwa dia Tuhan yang sepenuhnya setia. Kita bisa mempercayai hatinya Tuhan buat kita. Jadi kalau saudara lewatin masa yang rasanya gak enak, let's believe and trust God. Dan bahkan buat tahun ini, waktu saudara lewatin, I think this is the moment untuk kita lihat, we're gonna see this year, the hope yang kita miliki di dalam Tuhan, karena dia sama-sama kita. Lastly is that He is the God of Almighty. Dia Allah yang Maha Kuasa, dia sanggup, saudara. Saya sebagai orang tua, saya mau yang terbaik, saya mau memberikan yang terbaik, tapi ada momen-momen di mana saya tidak sanggup.
Gue sini teman berapa sih anaknya, masih ada yang kecil, saya inget banget. Oke, besok kita akan ke Ancol, oke, pagi, oke, berangkat jam berapa? Jam 9, oke, jam 5 pagi saudara udah digedor pintu saya, oke, jadi kan dari di IAS jam 9, oke, gitu kan. Tapi kalau bangun sekolah kayaknya susah banget loh gitu kan, dibangunin. Tapi mau kita bilang mau ke Ancol gitu pagi, jam 5 udah oke ya, iya nanti, udah pokoknya mereka udah prepare all the stuff gitu kan, barang-barangnya. Pas kita mau berangkat jalan, hujannya gede banget, saudara. Saya mau melakukan yang terbaik, saya udah mikirin yang terbaik, tapi saya tidak mampu mengendalikan cuaca. Saya bisa bangun pagi, tapi saya tidak bisa mengendalikan cuaca. Sebagai manusia, saya terbatas. The good news buat kita, Dia Tuhan yang gak terbatas. Waktu kita pikir gak bisa, gak sanggup, that's the moment Tuhan tunjukin sama kita, I can do it, I can make it for you. Yeremia 29 ayat 11, mungkin ini ayat yang sering kita dengar. Dan kata pengharapan, the hope yang ada di sini, this the hope, agak berbeda karena kita mungkin menggunakan istilah I hope so gitu ya. Kamu nanti gini ya semoga aja gitu ya. Agak berbeda dengan kata hope yang ada di Alkitab. Kata pengharapan di Alkitab itu sebuah kepastian yang dia tahu itu pasti akan datang. Salah satu ilustrasinya di dalam kata pengharapan itu di Alkitab memberikan kita gambaran adalah seperti ini. Jadi di dalam peperangan, jadi waktu suatu pasukan itu berperang, dia tahu dia mau kalah gitu ya. Tetapi waktu dia tertekan, dia udah mau kalah, dia mau ya udah mau nyerah gitu. Dia dengar dari kejauhan itu trompet deruan pasukan dari sekutunya dia gitu ya. Nah, the moment dia dengar itu langsung dia bertumbuh semangat, langsung fight lagi gitu ya. Apakah pertolongannya udah nyampe? Belum. Tapi pasti nyampe, pasti. Gitu ya. Just as hope that will make a difference in the way a person live. Jadi kata I hope so di dalam mungkin hari-harinya kita agak berbeda dengan the hope in the Bible, kan ada satu kepastian yang Tuhan mau kasih tahu kita. Aku pasti berikan kamu yang terbaik. Aku pasti berikan kamu rencana yang terbaik. Aku pasti berikan kamu rencana yang utuh. Because that's who I am. Gitu ya. Dan pengharapan ini sesuatu yang perlu tanpa kita sadari, perlu kita keep, kita perlu lihat, kita perlu jalanin di dalam kehidupan kita. Dan pengharapan itu sebuah realita yang ada di dalam hati manusia yang seringkali kita nggak sadar. Mungkin saya kasih ilustrasinya gini. Ada dua orang direkrut kerja, gitu ya. Kerjaannya yang orang yang pertama dan orang yang kedua sama persis di dalam ruangan yang kecil, gitu ya. Lakuin kerjaannya ya saudara yang biasa gitu, cuma ngelipet kertas atau lakukan sesuatu yang kira-kira ya nggak ada ininya, nggak ada fun-funnya gitu ya. Buat teman-teman sebenarnya aku mau cari kerja yang fun for me, okay? I know this generation yang bilang it has to be meaningful for me gitu ya. Ini kerjaan yang nggak meaningful at all gitu ya. Oke, gitu aja, bosenin banget gitu, bosenin. Oke, masuk jam 5, masuk jam 7, pulang jam 5 gitu, 7 to 5, break makan siang, kerja lagi lanjut yang sama terus. Oke. Orang yang pertama dijanjiin digaji 5 juta sebulan. Orang yang kedua dijanji akan digaji 100 juta sebulan. Oke? Hari pertama kerja, clock in. Lakuin yang sama, ngebosenin, tiring. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima,
Mereka makan siang bareng. Orang yang pertama bilang, gila ini kerjaan bosenin banget, aku nggak sanggup deh nih, gue mau berhenti aja gitu. Yang kedua, men, kerjaan kayak gini gue jalan men gitu kan. I'm going to enjoy it, I'm going to love it gitu kan. Saya suka banget nih gue kerjaan kayak gini, mana lagi dapat kerjaan kayak gini katanya. Yang satu dan yang pertama dan yang kedua sama-sama, ruangannya sama, environmentnya sama, kerjaannya sama. Tapi yang satu, gue udah gak tahan nih pengen cepet selesai. Tapi yang kedua, aduh, gue juga gak tahan nih sampai akhir bulan nungguin gitu ya saudara. Bisa bayangin ya, dua hal yang buat dua orang yang sama persis semuanya. Tapi yang satu punya pengharapan, yang satu gak punya pengharapan. Mereka melewati itu dengan cara yang berbeda. Karena apa? Karena yang satu punya pengharapan, men, akhir bulan kapan lagi kerjaan kayak gini digaji segitu gede. Terus saya nangkep gak? Ya kan? Nah, di dalam banyak hal dalam kehidupan kita sebagai manusia, sewaktu kita bisa melihat pengharapan yang dari Tuhan, yang kita lewatin mungkin sama persis. Tapi kalau kita tahu, Tuhan tahu, berikan yang terbaik buat kita, kita akan lewatinya dengan cara yang berbeda. Makanya banyak orang lewati tahun yang sama, yang satu kayaknya susah, nggak enak, yang satu lebih. Sometimes not because the environment is different, but because the hope is different. Dan saya mau mengajak kita, let's look at this. Bagaimana Tuhan mau menuntun kita. I wanna close with this a little bit. Di ayat berikutnya itu sebenarnya sesuatu yang menarik, karena Tuhan selalu bilang, kalau kamu cari aku, kamu akan temuin aku. Kalau kamu berdoa ya, aku dengerin kamu. Jadi aku akan membuat kamu tuh bisa temuin aku. Dan ayat ini sebenarnya ngingetin kita bahwa pengharapan kita itu ditopang bukan karena kita cukup kuat, kita cukup bisa, kita cukup mampu. Pengharapan kita harusnya ditopang oleh karena Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia lewatin itu sama-sama kita. Kita nggak sendirian. Kita nggak berharap kayak di ujung sana nanti kita ketemu Tuhan. Ya, enggak. Justru di dalam proses yang nggak enaknya ini, Tuhan sama-sama kita. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal diri kita, dan di dalam proses ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa Dia Tuhan yang tahu rancangan yang ada buat kita di dalam tahun 2026 ini. Saya mau mengajak kita, ada banyak hal yang mungkin saudara berpikir, I'm not going to make it, saya nggak akan bisa. Atau mungkin saudara punya hal-hal area yang saya berharap sama Tuhan, tapi ini kok kayaknya nggak terjadi. Let's believe God, bahwa Dia Tuhan yang sepenuhnya bijaksana, Dia ya Tuhan yang sepenuhnya baik, dan Dia Tuhan yang sanggup membuat rencananya terjadi dalam hidup kita. I want to apply this in maybe for this years in 5 areas yang kita bisa lihat sama-sama. Mungkin buat dari kita melihat tahun ini ada banyak berita yang kayaknya gak enak gitu ya, gak suka, ada banyak mungkin bencana alam gitu. Tapi let's see this with the eyes of hope yang Tuhan mau kita miliki. Okay? Dan ada beberapa yang saya mau this area, saudara bisa renungkan, and then look at your life, and then reflect, have a reflections. This area, I wanna have a hope in God. Jadi, karena Tuhan tahu kita bisa punya tahun penuh dengan pengharapan, kita akan melihat hal-hal yang mungkin belum terjadi dalam kehidupan kita, tapi Tuhan sudah berjanji, kita bisa percaya. Apa area yang saudara berdoa, ya pikir kayaknya belum terjadi, gitu ya. Buat di sini para orang tua, salah satu yang buat saya yang paling sukacita itu adalah bagian di mana anak saya tuh telepon, Dad, aku baca di Matius, gitu kan. Ini nggak ngerti, what does it mean for me, gitu kan. So buat aku, it's a big thing, bener gak Bapak Ibu yang di sini, yang anak kita baca kita, dia tanya, I wanna know this. So it's something yang
Tuhan bekerja dalam hatinya anak kita. That's something that we hope for. Anak kita baca Alkitab bukan disuruh-suruh sama kita, tapi karena memang gini. Dan saya pikir, aduh anak gue suruh baca Alkitab kayaknya nggak baca, iya nanti gitu. Tapi ternyata tiba-tiba dia tanya langsung gitu. It's a hope yang mungkin kita nggak tahu kapan, tapi we can hope for something. Saya mau mengajak saudara, let's see for this year. What is the hope yang Tuhan udah kasih buat saudara? Apakah itu dalam hubungan, di dalam area pekerjaan saudara, di dalam pelayanan mungkin, atau mungkin di dalam karir, kuliah. Saudara pikir saya mau berharap for this year. Saudara mungkin telah mengalami, dulu tahun lalu berharap tapi kok nggak terjadi gitu ya. Let's look at this verse that tells that God knows, Tuhan tahu. Let's believe and trust Him. Yang kedua, di area iman, saya mau mengajak kita, pasti buat tahun ini, Tuhan mengajak kita bertumbuh di dalam area iman, di mana kita mempercayai firman-Nya di dalam kehidupan kita. I want to put this together sebenarnya, faith and courage. Di mana Tuhan kasih firman-Nya, lalu kita melangkah dengan iman, courageously take action. Karena di dalam banyak hal, kalau kita saya percaya, tapi kita nggak bertindak, kita nggak ngelihat itu terjadi dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang, kalau saya bicara sama saya, udah last minute, kayaknya belum selesai kerjaan, target gitu ya, tiba-tiba in the last minute, ternyata Tuhan fulfill itu ya. Di malam tahun baru kemarin udah mau tidur, tiba-tiba dia kebangun, udah jam 12 kurang gitu. Karena ya mengejar sales nggak kekejar gitu katanya. Tiba-tiba, just sebelum, kayak ini kayak Cinderella nih, sebelum 12.00 teng kan, targetnya semua harus masuk gitu kan. Tiba-tiba dia kebangun, ada yang mau order gitu kan. So, it's something yang out of nowhere gitu kan. Dia bilang, wah ini dibangunin Roh Kudus katanya. Oke, puji Tuhan, go for it gitu kan. Tapi I'm not saying about sales, tapi apa sih firman Tuhan yang kasih sama kita? Let's believe, let's make a step of faith and be courageous, and lihat bagaimana. Mungkin saudara didorong Tuhan untuk say pada dalam hubungan yang mungkin challenging, you might need to take a step of faith and say sorry mungkin, atau you might need to pray for that person, atau saya nggak tahu, tetapi when God, the Holy Spirit move you, take a step and be courageous. Dan yang keempat, this is the area where we want to have the joy of the Holy Spirit fill us. Jangan izinkan that joy taken by the media mungkin. Because pengharapan kita bukan dari orang lain dapat lebih dari kita kan. Kita punya sukacita karena orang lain dapat. But the hope is, kita bisa bersukacita karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Seringkali kita mungkin orang lain dapat lebih baik dari kita, dan kita lost our joy. Don't let anything take our joy. Karena kita punya something yang complete and full. Amen. Lastly, the area yang saya mau saudara look at this, the area of peace. Let this year be full of peace. Ada nggak area-area dalam kehidupan saudara yang sometimes the peace is taken away from you because of a certain issue, gitu ya? Ada karena certain people, certain person di tempat kerja, the peace itu gampang hilang. Saya jujur kalau saudara pagi-pagi mau khotbah ini gitu ya, pompa air di rumah rusak saudara. Ini mau pagi-pagi pompa air rusak, mau khotbah yang ini lagi gitu ya. Coba rusaknya besok gitu ya, tapi ya rusaknya pagi ini tiba-tiba. Terus mau jalan dari rumah, terus saya mobil, ada indikator blinking di mobil saya. Aduh, ini mau berangkat ke gereja, khotbahnya mau ini, ada blinking nih baru gitu, sambil nungguin mau jalan, ngecek dari YouTube ini apa indikatornya gitu ya, ada aja. Tapi the thing is, I'm not going to let that steal my peace.
daripada kesel, aduh kenapa pompa airnya rusak gitu. Tapi saya mengucap syukur sama istri saya, saya mengucap syukur 24 tahun kita tinggal di rumah yang sama dan pompa itu baru baru rusaknya today gitu kan. 24 tahun dia punya waktu, untuk broke dan broke-nya hari ini gitu kan. Saya bilang God has something better for me, Karena apa? Don't let the peace of God steal. Bukan sudah lewatin semuanya, God knows. Tuhan tahu yang terbaik. Amen. Saya mau ngajak kita bangkit berdiri as we sing and worship. Saya mau mengajak kita kembali kepada ayat ini. Waktu dia bilang, for I know the plans I have for you, the thoughts I have for you. Kita juga bisa bilang, God, you know the plan you have for me. That's for welfare, not for evil. To give me a future and a hope. Kita bisa merespon dengan iman. God, I'm going to receive it. And I'm going to look at my year with hope in the Lord. In the area of hope, area of faith, area of courage, the area of joy and peace, let us go through this year. Lihat tahun ini dengan pengharapan. Amen. Let's worship the Lord. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest rain, but wholly trust in Jesus' name. See, my hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus Christ, Jesus' love and righteousness. I dare not trust the sweetest rain, but wholly trust in Jesus' name. Say Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love, through the storm. He is Lord, Lord of all. Say Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love, through the storm. He is Lord, Lord of all. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu, Tuhan. Sebab Kau mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu mengenai kami. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang akan memberikan kami masa depan dan pengharapan di dalam Engkau. Kami menerima dengan iman setiap proses yang mungkin kami nggak mengerti, setiap proses yang kami tidak bisa melihat sepenuhnya, Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Allah yang bijaksana, Engkau Allah yang baik, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menggenapi rencana yang indah bagi kehidupan kami. Thank you, Jesus, for every area in our life, Lord. Teach us to look at everything with the eyes of hope that comes from you, Lord. Thank you, Jesus.